Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Sahabat channel Rahmatul Ummah, kajian kitab Qomi Utungyan untuk sementara dijeda. Insyaallah tausiah kali ini akan menjawab berbagai pertanyaan yang masuk ke nomor WA kami, dan alhamdulillah kami haturkan banyak terima kasih kepada yang mengirimkan pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah akan saya jawab. Anda mengirimkan pertanyaan bukan berarti kami sombong, bukan kami menantang, tapi marilah kita saling menasehati. Seseorang memerlukan nasihat kebaikan, insya Allah semampunya saya jawab, dan yang tidak mampu insya Allah kami jawab di waktu yang lain. Pertanyaan yang pertama, apakah hukumnya saat kita tertimpa musibah mengucapkan kata setan? Itu sangatlah dilarang, karena yang terbaik itu apabila kita tertimpa musibah sesuai dengan tuntunan Allah dalam surat Al-Baqarah, wa basyiris sabirina alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tugas dari Allah untuk memberikan kabar berita gembira kepada orang-orang yang bersabar saat tertimpa musibah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagi orang yang tertimpa musibah dan mengucapkan ucapan tersebut, ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan ampunan, dan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada juga orang yang tertimpa musibah dengan membaca astagfirullahaladzim. Itu bukan salah tapi kurang tepat. Sebaiknya apabila kita tertimpa musibah, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pertanyaan yang kedua, bolehkah ngaji dari internet? Jawabnya, sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih mengetahui tentang hal-hal urusan dunia kalian. Zaman Rasul tidak ada internet, zaman Rasul tidak ada medsos yang lain, zaman Rasul tidak ada kendaraan. Lalu bolehkah kita mengambil ilmu dari internet? Diperbolehkan. Apa salahnya? Jangankan ngaji dari internet. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudil ilma walau kana min famil bahaim. Ambillah ilmu walaupun ilmu tersebut keluar daripada dubur binatang. Kalau ada telur yang keluar daripada dubur binatang, itu boleh dimakan. Yang tidak boleh dimakan itu yang keluar dari binatang, itu kotorannya. Lalu kalau kita ngaji di medsos, bolehkah? Siapa yang melarang? Sebagai contoh, ada wanita-wanita malam yang suka menjadi penghibur, laki-laki hidung belang, suatu saat mengundang kiai, mengundang ustadz untuk ceramah di tempat pangkalan mereka. Kalau kita tolak, apakah kita termasuk orang yang menolak untuk memberikan nasihat? Kita diancam oleh Rasulullah, katimul ilmi mal'unun. Orang yang menyembunyikan ilmu adalah dilaknat. Saat wanita-wanita penghibur atau wanita-wanita malam membutuhkan nasihat, silakan kita datang saja, dengan catatan mengunjungi tempat itu bukan untuk maksud apa-apa, untuk menasehati mereka. Mereka pun manusia biasa yang membutuhkan ilmu seperti kita. Jangan mereka sia-siakan saat mereka mengundang kita untuk
memberikan ceramah. Siapa tahu dengan adanya ceramah para alim ulama, para asatid di tempat-tempat dunia hitam semacam itu, siapa tahu mereka bisa menghentikan profesinya atau pekerjaannya yang berdosa itu. Pertanyaan yang ketiga, apakah ahli kubur ruhnya bisa melihat orang yang masih hidup? Jawabnya, tentu saja. Arwah-arwah yang sudah mati bisa melihat, bisa menonton orang-orang yang masih hidup. Ini apa dalilnya? Dalilnya ada dalam kitab Nasoihud Diniyah, bahwa ruh orang-orang yang sudah meninggal dunia, pada malam Jumat itu masing-masing mereka mengunjungi rumah-rumah keluarganya. Mereka mengharapkan doa-doa yang dipanjatkan oleh keluarganya setiap malam Jumat. Apabila keluarga-keluarganya yang dihampiri oleh ruh-ruh orang yang sudah meninggal dari keluarganya, dan keluarganya membaca doa-doa, maka mereka kembali dengan ceria, dengan bergembira. Sebaliknya, pada malam Jumat, ruh-ruh orang yang sudah meninggal dunia mengharapkan doa-doa kita dan menghampiri rumah keluarganya, sedangkan di keluarganya itu tidak ada yang memanjatkan doa untuk mereka. Maka kembalinya mereka ke tempat asalnya dengan kecewa, menangis dan bersedih. Untuk itu, yakinilah bahwa ruh orang yang sudah meninggal dunia bisa melihat orang-orang yang masih hidup. Pertanyaan yang keempat, dosakah kita saat bersetubuh dengan istri membayangkan wanita yang lain supaya bersemangat dalam menyetubuhi istrinya? Ini sebaiknya jangan dilakukan. Apabila kita sedang bersetubuh dengan istri kita lalu membayangkan istri yang lain, apalagi istri orang, jadi seakan-akan Anda itu menyesal mempunyai istri yang Anda sedang setubuhi. Dilarang. Dikhawatirkan kita tidak fokus, bisa-bisa keluar kata yang tidak disengaja kedengaran oleh istri kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Pertanyaan yang kelima, bolehkah menikahi seorang wanita sekaligus dengan ibunya? Berarti wanita yang akan dinikahinya adalah seorang janda yang mempunyai anak. Itu menurut ilmu fikih diharamkan bagi seorang laki-laki yang pertama menikah dulu sama ibunya. Ibunya belum disetubuhi, lalu ibunya dicerai. Langsung si laki-laki ini menikah sama anaknya. Itu diperbolehkan. Tapi sebaliknya, yang pertama si laki-laki ini menikah sama anaknya. Anaknya belum disetubuhi, belum ditiduri, lalu dicerai. Menikah sama ibunya, itu dilarang. Karena walaupun anaknya yang sudah dinikahi belum disetubuhi, itu ibunya menjadi mertua. Sedangkan dengan mertua itu tidak batal wudhu dan haram dinikah. Maka hati-hati. Apalagi ini sekaligus. Pertama akad sama ibunya, yang kedua akad sama anaknya. Itu diharamkan. Jangan sekali-kali Anda menikahi anak dan ibu sekaligus. Kecuali seperti tadi, sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, lalu bolehkah antara adik dan kakak dinikahi sekaligus? Itu tidak boleh, kecuali orang-orang yang terdahulu sebelum ada syariat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dulu itu ada, tapi ini bukan syariat Nabi Muhammad SAW. Syariat-syariat umat yang terdahulu yang memperbolehkan menikah kakak sama adiknya sekaligus. Kalau dalam syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW, menikahi kakak dan adiknya ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau sekaligus dinikahi itu hukumnya haram, kecuali yang pertama kita nikah sama kakaknya, lalu kakaknya meninggal dunia atau dicerai,
boleh menikah sama adiknya. Ataupun pertama kita menikah sama adiknya, lalu meninggal dunia atau kita cerai, lalu menikahi kakaknya, itu diperbolehkan. Mudah-mudahan sesi pertanyaan dari Rahmatul Ummah Channel ini bisa bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian, dan kami tunggu yang mau memasukkan pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di sekitar kita. Mudah-mudahan insya Allah semampunya apa yang saya bisa akan saya jawab dari pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu, dan subscriber Rahmatul Ummah. Yang tidak bisa jawab, insya Allah kami tangguhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.